Kita ketemu lagi dalam pembelajaran statistik. Kali ini kita akan bahas tentang uji korelasi dan regresi linear di R. Sudah saya siapkan contohnya. Untuk teori-teorinya saya kira bisa dicari di berbagai buku ya. Yang terkenal seperti bukunya Walve. Nah di sini saya lebih ke prakteknya. Jadi di sini ada contoh, anggap seorang peneliti meyakini ada hubungan linear atau pengaruh tingkat IQ terhadap nilai mahasiswa. Tingkat IQ dianggap sebagai variabel regresor atau X, dan nilai mahasiswa dianggap sebagai variabel respon. Anggap data sampel yang tersedia dari responden sebanyak 10 orang adalah sebagai berikut. Kemudian seperti biasa, data ini mesti kita rubah dulu ke Excel ya. Saya sudah buat di Excelnya. Bagi yang belum paham bagaimana membuat data di Excel untuk mengolah di R, silahkan lihat di video yang sebelumnya. Nah, tentu kita akan uji asumsi ya, normal dan homogen dari data ini. Jadi langsung saja kita masuk di R, setting R-nya sesuai direktorinya ini di sini saya. Kemudian saya impor data. Seperti biasa kita impor dengan sintak seperti ini. Dan kita ambil datanya ini ya. Kita perlu lihat dulu datanya benar nggak ya, sama ya. Oke, nah langkah selanjutnya adalah tentu kita uji normalitas. Langsung saja kita uji menggunakan Saviro tes data IQ dan sekaligus Saviro tes data nilai. Nah itu kita sudah dapat, kita tinggal masukkan ke dalam sini, masuk hitungannya ya di sini. Nah, karena kedua-duanya nilai P-value-nya kurang dari ini, langsung aja ya. Ini karena nilai P-value keduanya kurang dari 0,05, maka terima lebih dari maka H0, artinya data berdistribusi normal yang pertama. Kemudian langkah berikutnya kita uji homogenitas ya. Homogenitas langsung kita masuk sini ya. Nah untuk homogenitas kita menggunakan uji F. Sintaknya itu var test, terus jangan lupa tadi datanya IQ sama dari nilai ya, dan nilai kita dapat nilai itu masukkan ke dalam laporan harus ini ya, karena P-value ini jelas ya lebih dari 0,5, maka terima H0, artinya data homogen ya. Nah kemudian kita masuk ke uji korelasi. Nah ini hipotesisnya, H0 rho sama dengan 0, artinya tidak ada hubungan antara IQ dan nilai ya dalam hal ini ya,
antara IQ dan nilai ya, biar gitu. Dan alternatifnya itu tidak sama dengan 0, artinya ada hubungan. Kriterianya p-value lebih dari 0, terima 0, sebaliknya adalah. Nah, ini ada klasifikasi dari nilai R nya, nanti kita dapat nilai R nya berapa ya, kita lihat nanti sesuaikan dengan klasifikasi. Untuk sintaknya itu core.test data apa tadi, IQ ya, IQ data nilai, kemudian metodenya itu kita pakai Pearson. Nah, ini kita udah dapat nilainya, kita kopas aja ini. Keputusannya ya karena kriterianya ini jelas ya. Karena p-value itu kurang dari 0,05 maka tolak H0 0 artinya apa, terdapat hubungan linier antara yang signifikan antara apa tadi, IQ ya, antara IQ dan nilai mahasiswa. Nah, kemudian ini kita lihat di sini ya. Karena nilai core-nya segini, maka lihat di tabel ya, berdasarkan tabel, berdasarkan klasifikasi lah, klasifikasi di atas menunjukkan nilai R atau nilai korelasi menunjukkan apa, korelasi yang sangat kuat ya, yang sangat kuat antara IQ dan nilai mahasiswa. Ini kan adanya di sini ya. Oke, itu untuk korelasi. Nah, sekarang kita ke regresinya. Kita uji kesesuaian atau keberadaan model hipotesisnya ini. Oke, kriterianya ini dan tambahannya, ada kriteria tambahan. Jadi kita ingin meyakinkan bahwa model sesuai atau berguna enggak gitu ya. Sintaknya itu, nah ini sekaligus untuk menguji pengaruh dan uji intercept baik beta 1 maupun beta 0, kita uji sekalian dengan sintak yang sama. Model LM, linear model, IQ, nilai dan data, dan kita buat summary, ringkasan gitu. Nah, sudah kita dapat ini, tinggal kita copy hasil perhitungannya ke sini dan kita tinggal ambil keputusan. Nah, keputusan ini untuk yang model tadi kan ada dua ya p-value. Kita lihat p-value yang ini, karena ini kita bisa, karena ini kurang dari 0,05 maka tolak H0, itu kan artinya model sesuai atau berguna apa tadi, untuk menyatakan hubungan
antara tingkat IQ dan nilai mahasiswa. Nah, kita dapat juga nilai R-square di sini atau koefisien determinasi. Karena ini artinya apa ya? Menunjukkan koefisien determinasi menunjukkan bahwa sekitar 99% variasi dalam nilai mahasiswa itu dijelaskan oleh IQ ya. Nah, itu dia untuk uji model. Jadi model sesuai, cuma kita belum tahu nih, sebenarnya kita belum bisa tahu ini B0 ya, ini B0, beta 0 maksudnya, ini beta 1 ya, estimasinya namanya B0 ya, B0 B1. Jadi kita tahu sebenarnya ini koefisiennya untuk yang membentuk persamaan regresinya. Tapi kita harus uji apakah nanti beta 0 nya harus dimasukkan ke dalam persamaan atau tidak gitu. Nah, selanjutnya karena kita lihat di sini ada model yang berguna untuk menyatakan hubungan, nah kita tinggal lihat pengaruhnya. Nah, pengaruhnya ini hipotesisnya beta 1 kalau sama dengan 0 itu artinya tidak ada pengaruh. Kalau beta 1 yang tidak sama dengan 0 berarti ada pengaruh. Nah, kita bisa copy lagi hasil yang sama sebenarnya, cuma interpretasinya aja nanti kita lihat ya. Nah, kalau di sini yang kita lihat adalah beta 1-nya. Nah, beta 1-nya itu yang ini. Nah, kita lihat p-value-nya. Nah, ini ya. Jadi agak mirip dengan yang model, cuma kalau model lihatnya yang paling bawah yang ini. Terus ditambahkan lagi dengan nilai-nilai RSE, R-square, dan F statistik. Nah, kalau untuk yang pengaruh beta 1 kita lihat ini aja. Lihat ini saya tandain bisa merahnya. Nah, ini jelas karena ini kurang dari 0,05 maka tolak H0, artinya terdapat pengaruh ya. Kita bisa lanjutkan, artinya terdapat pengaruh yang signifikan ya, terdapat pengaruh yang signifikan dari tingkat IQ terhadap nilai mahasiswa, Nah, itu untuk uji beta 1 pengaruh. Nah, yang terakhir kita mau menguji apakah nanti beta 0 ya, yang kita lihat apakah nanti ini kita masukkan ke dalam persamaan atau tidak ya. Kita copy dulu hasilnya, sama aja, kita pakai yang sama sebenarnya. Nah, kriterianya tinggal lihat yang ini sekarang. Kalau tadi beta 1 ini, sekarang saya ganti yang dilihat sekarang intercept ya, yang lihat. Nah, di putusannya karena ini
kurang dari 0,05 maka tolak H0 kan, tolak H0 artinya ya kita lihat ini, kita tuliskan lagi dong. Oke, artinya intercept beta 0 kita masukkan ke dalam model. Nah, kalau sudah sampai sini kita baru bisa buat estimasi model regresinya, yaitu y-topi ya, y-topi sama dengan yang beta 0 nya itu 53 ya, 53,26 yang ini kita bulatkan saja, ditambah 1 kali X ya, X ya. Jadi ini dia estimasi dari model regresinya. Nah, itu demikian ya uji korelasi dan regresi. Jadi kita lihat-lihat lagi sebentar di sini. Jadi uji normalitas, homogenitas biasa ini kita lakukan. Kemudian nah, ini korelasi Pearsonnya kita pakai Pearson. Ternyata terdapat hubungan linear yang signifikan karena nilai p-value-nya kurang dari 0,5 yang dilihat yang di sini. Ya kan, terus nilai korelasinya itu sangat very strong, sangat kuat. Jelas di situ karena korelasinya ini berdasarkan klasifikasi, maka korelasinya sangat kuat. Artinya IQ betul-betul sangat berpengaruh terhadap dalam contoh ini ya. Kemudian untuk keberagaman model kita lihat di sini. Jadi sini kita bisa lihat beta 0, beta 1 sih. Kalau kita lihat nilai beta 0, beta 1 nya memang tidak ada yang 0 ya. Artinya memang model sesuai. Tapi secara statistik kita harus lihat p-value, R-square, RSE, X statistik sebenarnya. Statistik ini besar juga sebenarnya. Semakin besar semakin baik gitu ya. Beberapa literatur menyatakan demikian. Residu errornya semakin mendekati 0 itu semakin baik gitu. Tapi secara statistik lihat p-value yang ini, karena dia kurang dari 0,5 maka tolak 0 artinya model berguna untuk menyatakan hubungan. Nah, nilai R-square nya ini juga bisa menunjukkan bahwa sekitar 99% variasi nilai mahasiswa itu terjelaskan atau dijelaskan oleh IQ. Nah, ini untuk menguji beta 1, pengaruh X terhadap Y, pengaruh IQ terhadap nilai mahasiswa. Kalau beta 1-nya 0, tidak ada pengaruh, beta 1 sama 0, ada pengaruh. Jadi kita bisa lihat sebenarnya beta 1-nya di sini kan 1, jelas dia tidak sama dengan 0. Tapi secara statistik kita lihat nilai p-value-nya. Karena kurang dari 0,05 maka terdapat pengaruh ya, artinya H0 ditolak. Dan yang terakhir kita ingin menguji beta 0, apakah dia perlu dimasukkan ke dalam model regresi atau tidak. Berdasarkan hitungan statistik yang ini yang ditandai merah, lihat p-value-nya ternyata 0,0 kurang dari 0,05 ya udah, berarti artinya dia perlu dimasukkan, sehingga kita tuliskan ini. Demikian uji korelasi dan regresi linear sederhana menggunakan R, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di pembelajaran berikutnya.